Oke, masih ketemu lagi di Ready Get Set Go barengan gue Dipta dan Mr. Popo ini special edition ya. Special edition. Karena Ready Get Set Go hadir dalam format visual. Oke. Jadi yang dengerin juga di podcast Ah. nanti bisa juga nonton di YouTube-nya ya. Betul gitu. Dan lebih spesial lagi karena kalau yang nonton di YouTube mungkin udah langsung tahu ya, karena dari thumbnail udah kelihatan gitu. Di podcast juga harusnya ada Di podcast juga thumbnailnya. ada cover artnya ya. Tapi kita bersama dengan salah satu atlet e-sport Internasional. Mewakili Indonesia. Bukan mewakili orang Indonesia yang berkiprah di benar. menjadi atlet internasional. Dan kalau ngomongin sosok yang satu ini ya, Kevin Xcurate gitu ya, kita jadi ingat salah satu episode paling populer di Ready Get Set Go, yaitu kita bilangnya itu bukan FPS tapi tembak-tembakan. Nah, malah kita ngobrolin itu sama Kevin gitu ya, dari kacamata mungkin orang yang sama sekali bilang FPS-nya tembak-tembakan gitu. Lu pertama kali berkenalan dengan game gitu, atau level gamernya seorang Kevin itu segimana sih? Gue dulu pertama kali itu zaman SMP lah ya. Nah SMP itu gue mulai, kebetulan bokap gue tuh saat dulu itu bikin usaha warnet kan, supaya gue gak kelayapan gitu loh. Jadi kalau dijebak anak sama bapaknya dijebak ini. sama- Dan apa namanya? Kalau tadi kita ngomongin Xcurate itu nama awal berarti ya? Iya. Nama aslinya. Nama aslinya Kevin Susanto. Kevin Iya, Iya, benar kan? Yoi. Jadi Xcurate itu apa sih? Username? Nih ya, nickname game gue yang apa terkenal lah, famous name-nya lah. Oke. Tapi balik lagi ke cerita Kembali ke warnet cerita. tadi deh. Ini kan jadi kalau ketika anak SMP gitu ya, terlepas dari angkatan berapapun gitu ya, paling muda di sini kan gue ya. Oke, angkatan berapapun pasti ada periodenya main ke warnet. Gue yakin lah, terlepas apapun bentukannya. Warnet itu sekarang jadi e-cafe dan lain-lain. Mister pasti ke warnet juga. Ada gua jelas ke warnet gitu. Dan sampai Kevin gitu yang usianya masih sangat belia juga akhirnya ke warnet gitu. SMP itu tadi kan ngomong SMP di warnet. SMP-nya tahun berapa? Nah, ini. Tahun berapa ya? Pokoknya gue kelahiran 98 aja. Gue lupa dah. Wow. Kita Kita 98 lagi seumuran ngapain? lah, Seumuran ya, seumuran. Gue 98 tuh SMP, kelas 2. Di saat waktu itu lagi Lagi terkenal huru-hara ya? Iya. Di tengah huru-hara ada seorang Berarti SMP tuh usia 15 tahun 2014 2013 lah ya. Ya sekitar benar-benar. Oke. Ya. Iya, Itu iya. pertama kali bersentuhan dengan dunia gaming. Iya, kebetulan komputer kan biasa main game offline dulu kan, offline. Nah, habis itu pas makin kesini mulai main game online nih gue nih. Nah, sebelumnya itu sebenarnya gue sebelum menjadi pro player tuh gue dulu rajin banget main bola. Mau jadi atlet bola sebenarnya dulu. Main bola asli beneran. Jadi atlet beneran. Iya serius, karena gue pas itu mau bener-bener mau masuk sekolah bola. Oh, Udah ya? difokusin terus akhirnya pas SMP itu pas udah kenal komputer, game online, makin lama makin berkurang buahnya. Wah, seru nih game, main sampai sekarang gitu. Itu dari awal emang udah main CS gitu. Enggak, dulu gue dari awal tuh main game apa ya dulu yang lagi ini ya. Dota gitu-gitu. Iya, Dota 1. CS juga sih 16. Cuman CS enggak benar-benar CS 16. CS selalu, CS 16, Oke. Dota apalagi yang apa? Yang game-game Point Blank lah, Oh, atau oke. Lost Saga yang kayak game zaman dulu lah yang itu. Iya, Gue main iya. semua game lah mostly. Oke. Nah, tapi kalau tadi bilang dari game offline ya, lu masih ingat gak sih pertama kali lu ini game yang bikin gue bisa teralih gitu dari bola ke game gitu. Itu game apa sih? Game kalau yang bikin benar-benar teralis sih sebenarnya game online ya. Cuman Oh, kalau game misalnya online. game offline dulu gue main apa namanya? Pokoknya dulu itu dia kayak apa ya? Battle Realms tau gak lu? Battle Realms tahu. Terus lagi ada yang Command and Conquer apalah. Oke. Yang Gua pokoknya main yang Command Conquer General. iya yang bangun-bangun. Iya, Itu FPS seru nih. tuh kadang-kadang. Iya. Belum nggak ada FPS cuman dari situ pas udah ada online baru nih, online lebih seru nih. Iya, Ketemu iya. orang gitu. Jadi kalau ditarik ke belakang sih jauh banget ya, dari tembak-tembakan tadi itu. Iya makanya. Jauh banget ya? Iya nggak ada yang ini juga. Tapi gue penasaran sih ketika bapaknya punya usaha Nah, warnet, itu. anaknya dicemplungin ke warnet, Biar nggak main instead of kemana-mana. main keluar gitu. Iya. Emang bapak lu nggak marah gitu ya? Lu main game terus gitu. Padahal kan dulu di zaman gue gitu ya, kecil main game itu sebuah momok negatif gitu ya. Kalau pas Iya. zaman dulu kebetulan
nggak marah sih, soalnya emang bokap gue tipe orang yang lu kalau misalnya bisa dipantau lebih bagus daripada lu kelayapan terus pulang malam. Okay. Nah tapi di satu sisi juga ya akademi gue ya not bad, bagus, jadi kayak balance lah. Fine ya. Ya. Oke, sebagus apa nih? Lu ranking dulu. Ya dulu zaman SMP itu ya top 10 lah, oke lah. Oke. Masih oke lah. Masih mantap gitu. Terus menanjak dari zaman SMP mulai menseriusi game sebagai hobi yang lebih mendalam. Mungkin lu SMP main berapa jam sih? Zaman warnetan itu lu main berapa Pokoknya jam sehari? Pokoknya gue zaman SMP itu pulang sekolah udah pasti di warnet sampai malam. At least malam jam 6 jam 7 lah pulang. Berarti ya katakanlah 6-7 jam ada kali main ya? Ada. Oh. Lama juga ya. 6-7 jam menatap layar. Dulu layar udah CRT apa masih ini ya? Udah LCD apa masih CRT? Masih tabung kayaknya dulu? Enggak ya? Nah, dulu udah mulai yang 75 Hz itu loh ada. Wis, yang 60 yang udah mulai teknologinya udah sampai sana ya waktu itu. Udah sampai waktu itu. Oke. Nah, tapi gimana? Jadi gimana? Ketika lu lu main 6 jam sehari, tapi itu belum kompetitif kan? Belum. Cuma belum kayak ya lu tau bocil-bocil warnet, kalau warnet kan senang tuh main aja udah. Intinya senang aja. Itu nggak dijebak bapak lo untuk coba jaga warnet juga? Sempet. Gitu. Iya, jadi maksudnya udah lo main di sini, lo bebas tapi lo jaga juga gitu. Sempet ya, gue juga dulu sempat kayak gitu juga. Kadang kan nggak ada pegawai kan, kadang tuh mungkin lagi makan lah apa, terus coba ada orang ini terus gue yang ituin. Oh iya. Kesenangan berawal dari situ ya berarti ya. Terus tadi pertanyaan gue, kapan ketika lo menyadari bahwa ini menarik gitu ya untuk gue seriusin ya? Artinya nggak sekedar cuman main di warnet, bantuin bokap. Gue itu terakhir benar-benar baru mulai ngerasa serius tuh SMA lah, kelas 2. Jadi kelas 2 itu gue udah mulai kayak udah ada CS:GO nih gue mainin kan. Terus gue udah mulai move. Sebenarnya gue belum mau pindah pas itu, gue masih mau main yang seru-seru aja lah. Tapi teman gue bilang pindah yuk, ada turnamen nih ngajakin. Oke, kita buat tim mix. Nah dari situ mulai gue sebenarnya itu cuma sekedar tim mix, ya udahlah fun doang, kayak nggak expect bakal diserusin banget. Terus akhirnya pas udah main direkrut tuh sama Jakarta Juggernaut kalau salah nama timnya dulu. Jakarta Juggernaut. Ya, nah itu masih online, terus ya udah gue coba deh main aja. Keterusan sampai sekarang gitu. Oke. Kalau di awal itu udah ada ini, maksudnya ketika rekrutan pertama bikin tim pertama, kompetisi. Udah ada kompetisi dan ada uangnya gitu. Udah ada. Cuman gue lebih ikut yang pertama yang ada qualifier ke luar negerinya gitu lah. Dari pertama nyoba udah. Dia pertama nyoba udah ikut yang turnamen saya soalnya. Wah. Gitu ya, langsung dicoburin di sana ya. Dan langsung jago. Oke sih. Langsung oke. Itu tim satu warnet atau tim Indonesia? Indonesia? Tim bukan satu warnet, apa namanya? Tim Jakarta lah intinya lah. Oke, regional ya? Ya regional. Kenal dari mana? Kenal dari teman gue aja. Kadang itu kita ketemunya dari temen punya teman gitu loh kan. Dulu kan suka main matchmaking, ranking bareng kan. Saling kenal, dikenalin nih gini. Gitu. Nah kita sedikit ngomongin CSGO nih ya. Atau CS lah secara keseluruhan gitu. Map favorit lu apa sih? Kalau dibilang map favorit sih kayaknya nggak ada ya. Soalnya dari dulu tuh gue pokoknya semua main. Yang paling sering dimainin sebelum zaman kompetisi apa? Mirage sama Dust itu paling sering tuh. Mirage semua orang pasti main itu karena simple mapnya. Iya. Gue main CS tuh tahun 2008 kali. Masih 16. Masih 16. Masih di warnet benar. Iya di warnet dan map saya ya itu aja. Iya. Kalau senjata favorit lo? AWP gue sniper. Oke. Oh iya, kalau dulu ya lu kalau zaman 16 nih gue inget banget tuh. Tero atau CT gitu. Lu apa deh? Dulu kalau jatuhnya gue lebih domain CT ya, kayak lebih enak aja. Kalau Tero kan pusingnya itu lu harus taktik kan, mikir. Kalau CT kan tinggal jaga bom misalnya musuh datang. Jadi enggak terlalu mikir. Ingat gak dulu Mister lu? Ingat gak dulu zaman itu kita Tero pecet? Lupa. Terus tapi yang gue ingat dari zaman 16 sampai RCS gue adalah ketika orang jago banget bisa akhirnya dari senjata apapun. Kalau tadi Kevin udah bilang senjata favoritnya gitu ya, sniperan. Yang menurut gue paling berbahaya adalah orang yang bisa bunuh pakai pisau sih. Ya itu ngeri sih itu. Ngeri sih itu. Pas sniper bisa dari jauh ya. Iya.
Kenapa sih lu akhirnya suka sama sniper tuh? Alasannya apa sih? Karena gue dari dulu tuh suka yang apa ya, yang cepet mati lah. Pasti semua orang suka kayak gitu dong. Kalau lu main pasti maunya senjata yang paling sakit, yang cepet bunuh lawan. Nah gue mikir gitu, oh sniper aja one shot one kill ya, kenapa enggak gitu. One shot one kill dong. Gila. Itu latihan stay di tangannya gimana sih? Latihannya gimana? Dulu sih gue nggak sampai benar-benar kepikiran. Kan orang kan ada yang mikirnya kayak apa namanya, ada sugesti sendiri lah. Kalau gue dulu cuman yang penting ya udah main deathmatch, nembak-nembak, gitu aja sih latihannya biasanya. Oke, jadi nggak ada latihan khusus yang apa lu sampaikan kalau dulu? Ya ada yang itu, terus ada juga yang monitornya dikecilin gitu kan, terus dikasih apa? Selotip ya, gitu. Buat tanda gitu enggak ya? Enggak, lu bahkan yang nggak kayak gitu ya? Enggak sampai. Oke, jadi emang mungkin Counter Strike atau FPS udah melekat aja sama accurate itu gitu ya. Yang penting rajin main sih sebenarnya kalau FPS itu. Kuncinya di situ malahan. Ya harus rajin main. Cuman satu sisi kayak dulu kan gue belum tahu kompetitif pro banget nih. Jadi dulu kan gue cuma deathmatch doang kan. Tapi makin kesini pas udah mulai jadi pro, ternyata ada lagi hal yang penting kayak misalnya lu mesti nontonin demo, cari posisi yang bagus kayak gitu-gitu. Jadi nggak selamanya soal cuma lari nembak. Bukan cuma itu ya. Iya. Dari awal udah belajar juga dari tutorial di YouTube. Kalau dari nonton pemain yang lain. Ya, gitu. Awal gue sempat kayak gitu, suka nontonin kan pasti ada favoritnya sih, pengen jago siapa nih, nontonin terus gue ikutin kayak gitu. Itu bisa improve nontonin. Siapa? Yang dulu zaman 1.6 tuh gue demen Mark Love dari Ukraine. Timnya Navi. Oh iya, Navi. Ya. Dan belajar banget ya dari mereka ya. Oke. Dan tapi kebayang gak sih lo ketika lu memainkan, tadi kan lu bilang pertama kali kompetisi lo udah langsung regional gitu ya, levelnya dunia lagi. Kebayang gak sih lu bakal menang dan terus ikut jadi kompetisi sampai akhirnya kecemplung lebih dalam lagi gitu? Dibilang kebayang sih enggak ya, belum enggak. Soalnya pas yang terakhir itu pun kan gue sempat masuk Reka Esport juga kan, yang isinya bekas NXL ada. Nah itu gue sambil kuliah tuh, gue pikir oh yaudah sambil kuliah lah, why not kan. Nah dari situ gue cuma main kuliah kayak biasanya kuliahan, kerja lah ini kan digaji tuh, lumayan jajan kan. Tadi sorry gue potong ya. Tadi sepanjang perjalanan gue sama Mister ngobrol, ini anak kuliah gak sih? Tadi jawab dia kan. Kuliah gue di BINUS, ambil IT gue dan semester 3. Cocok lah ya. Nah, jadi gini pas udah semester 3 itu ada gue dapat offeran lagi. Nah, offeran datang dari tim China. Nah, itu kan trial kan. Pertama trial tuh. Gue trial, terus pas gue trial itu gue lolos turnamen sama mereka. Itu yang buat ke IM atau apa ya? Pokoknya buat di Ukraine ada tanding lah. Nah, dari situ akhirnya gue lolos trial, gue suruh tanda kontrak. Nah, gue mikir di situ pertama kuliah apa, kalau gue ngambil mereka itu kuliah gue pasti nggak bisa kan? Karena gue mesti traveling ke luar negeri kan. Karena dulu kan kalau sekarang kan online gara-gara COVID kan. Jadi pas itu akhirnya gue bilang ke bokap nyokap gue, berunding setahun deh, coba deh. Jadi cuti dulu. Gue cuti tuh setahun. Setahun gue ambil dong akhirnya dong. Karena kan kita nggak ada paling ini paling setahun dong, gue udah puas lah paling gue main setahun nih. Nanti berkelanjutan. Pas udah berkelanjutan mau balik susah balik lagi. Gue mau balik kuliah lagi, mager lagi ya. Maksudnya emang lagi at the peak lah karir gue gitu, lagi jadi akhirnya terus. Si kuliah ini apa kabar sampai sekarang? Udah GG, udah nggak ada lagi. Udah. Oh gitu. Jadi akhirnya drop. Gue harus gula. Terus ini tadi jadi pendapat orang tua gimana sih? Ketika ya tadi kan ada perundingan sama orang tua ya. Sebenarnya orang tua pertama ya nggak setuju lah pastilah. Susah, mesti ngakin dulu karena kan maksud gue pada saat itu kita tahu e-sport industri nggak kayak sekarang. Oh masih belum lah ya? Masih belum lah, masih belum kelihatan gitu. Jadi orang tua mikir, pasti beberapa orang tua mikir, lu main mulu gimana mau sukses mainnya. Pasti kan kayak gitu. Zaman dulu udah pasti lah. Iya, oke. Terus ya udah satu-satu jalan ya gue yakin mereka, gue bilang ke mereka ya udah kasih gue 1 tahun aja. Kalau emang 1 tahun ini nggak berhasil, gue pasti balik kuliah. Mau nggak mau kan kayak gitu kan. Nah, tapi dalam 1 tahun ini gue ngasih achievement, ngasih hasil, terus mereka ngeliat berarti emang ada jalan, ya udah disupport. Oke. Nah tadi ngomongin uang saku gitu ya. Zaman lu kuliah, lu udah mulai pertandingan dan dapat juara. Itu uang saku segede apa sih yang lu dapat waktu itu? Kalau misalnya uang saku pas zaman kuliah sih paling gaji UMR lah. Ada salary UMR. Oh itu udah sistem gaji? Udah. Oke. UMR.
Kalau misalnya duit turnamen itu gue yang paling gede itu terakhir tuh gue pas main sama tim Indo itu menang di Australia, Zen League namanya. Oke. Itu paling gede, itu paling dapet. Itu berarti terbang loh ke Australia? Ya ke Australia. Oke. Itu kalau salah gue juara dapet $18,000 ya setahu. Australia. 18.000 dolar Australia atau US? US. Nah itu benar paling gede tuh, itu benar paling gede. Pada ya untuk ya saat itu emang gede banget gede itu. Loh. Ya. Dibagi tim tapi ya? Ya bagi tim. Oke, menarik. Gila. Nah, tapi ngomongin soal tim nih sekarang nih ya. Kalau kita namanya ngetim kan kadang-kadang ini ya selalu jadi harus mikirin gak cuma skill kita tapi juga skill tim kita gitu kan. Kalau menurut lu gimana sih caranya supaya ya bisa blend in aja sama tim lu gitu? Kalau misalnya kita bilang blend in sih lebih ke arah chemistry jatuhnya, mesti main bareng terus lah. Ya. Nah paling yang mungkin tantangannya buat in game leader karena kan kalau misalnya overseas gitu lu setiap orang kan pasti personality-nya beda-beda, gameplay juga beda-beda kan. Nah lu tinggal tantangannya cuman gimana caranya lu ngebuat sistem yang bisa nyatuin semua itu gitu loh. Kayak lu harus lihat juga, jadi in game leader tuh nggak cuma sekedar lu naro orang di posisi kayak misalnya oh lu striker ya udah lu striker oh ini. Nah kalau di CS itu lu mesti tahu personality masing-masing juga kayak oh ini orang personality-nya kayak main licik nih, oke berarti gua emang kayak gitu. Oh ini orang licik nih mainnya kayak ngumpet-ngumpet. Oh berarti ini bagus main belakang, oke lu main belakang. Oke. Terus oh ini orang main barbar nih, oke dah lu main depan. Oh ini orang misalnya support sistemnya bagus, oke lu yang support lemparin equip kayak gitu-gitu. Itu tergantung pelatihnya ya berarti ya? Nggak, in game leader. Kapten karena kan kapten yang ngebentuk ini kan. Kalau pelatih di CS itu lebih ke arah dia yang ngebantu ngebalancein semuanya lah. Kayak jadi kalau pelatih itu menurut gua guna itu cuman biar di tim itu gak ada yang sendak jidat gitu loh. Maksud gue dalam artian gak ada yang berasa superior banget lah. Jadi misalnya ini tim permainan tim lah, bukan ya, permainan jadi individu. gak bisa satu orang ini merasa paling jago lah inilah. Terus sombong apa kayak misalnya emosian lah ini. Nah pelatih itu yang buat nahan orang itu supaya gak boom. Jadi lihatnya cuma kayak in game leader fokusnya. Buat teman-teman yang belum tahu nih, ketika lo masuk ke sebuah tim, apalagi tim yang internasional gitu, kehidupannya kayak apa sih? Kehidupan pelatihannya, kehidupan sehari-harinya gitu. Kalau gue bisa bilang kehidupan tergantung ya. Ini ketika masuk tim lo tetap di Indonesia atau lo harus berangkat? Gue berangkat. Makanya gue bilang tergantung. Jadi tergantung tim overseasnya itu yang lo masuk itu kayak seberapa besar. Karena kalau gue saat itu masuk kebetulan tuh tim nomor 1 Asia. Nah jadi pas itu kalau ditanya bilang kehidupan ada senang ada pahitnya lah. Senangnya itu ya pas muda gue bisa traveling ke luar negeri, Eropa, Amerika. Ya gue lihat di Instagram lo kan kayaknya hampir kota-kota. Ya semua lah hampir lah. Nah cuman pahitnya itu adalah ya pertama lu jauh dari keluarga satu. Terus kayak gak ada waktu, jauh dari teman juga, jadi gak ada waktu buat hangout. Bener-bener lu udah fokus kerja lah. Terus sama travelingnya jauh banget. Dari Indo kita ke Eropa, Amerika kan jauh kan, capek lagi gitu loh. Sama ya itu sih paling itu sih traveling capeknya itu sih. Jam kerjanya dan kayak model kayak apa sih latihannya? Oh iya benar sih. Oh ya sama jam kerja juga ketat. Jam kerja itu gue kayak kantoran, gue masuk jam 1 itu gue mesti tapping, nggak boleh telat. 1 siang. Tapping, gue kelar tapping jam. Tuh ngapain? Absen kehadiran. Pakai ya terus ya abis terus kelar itu paling telat biasa jam 10 malam. Paling cepat jam 10 malam. Paling cepat itu gue jam 9. Nah dari jam 1 sampai jam 9 sebagai seorang atlet yang profesional di tim nomor 1 se-Asia, kayak gimana sih trainingnya? Biasa training itu gue tergantung nih. Kalau misalnya kita itu ada 2 sistem. Pertama kalau misalnya emang kita menurut kita ada yang kurang nih, kita pasti ada briefingnya dulu, ngobrol buat nyari taktik. Cuman mostly sih kita lebih ke arah scrim. Soalnya scrim di CS itu biasa kita main 2 map per satu sesi itu 2 map itu 30 round. Nah satu map itu 30 round biasa 1 jam. Jadi satu sesi 2 jam nih. Udah kelar 2 jam break makan malam dong. Makan malam jam 5 jam 6. Lanjut lagi satu sesi lagi, jadi total 4 map. Berarti kelar jam 8 jam 9. Itu lawannya siapa kalau lagi dalam satu Asia pelatihan gitu? Satu Asia yang lagi viable aja, kayak misalnya God 5 nih. Ada nih misalnya tim Korea main. Ada tim main. Berarti sesama atlet juga dong? Iya, semua atlet semua.
Oke. Dan ngomong-ngomong ya, katanya e-sport di kalau yang internasional ada latihan fisiknya juga. Ada juga. Kalau latihan fisik sih untuk tim Asia saat ini belum sih. Lebih gitu. kalau fisik lebih ke arah tanggung jawab masing-masing. Kayak lu misalnya turnamen terserah dah lu mau gimana, yang penting yang mereka mau itu adalah satu turnamen ya lu bisa jaga kondisinya dan perform gitu aja. Dan biasanya apa yang lu lakukan? Kalau gue dulu sih paling, kalau gue tipe orang dulu yang rada hardcore gaming soalnya. Kalau misalnya walaupun ada turnamen nih, gue mau main masih main sampai malam. Nggak terlalu mikir. Nggak terlalu mikirin itu ya. Berarti tidur lu kurang berarti sempat. Wah dulu sih lumayan kacau ya. Sampai kena asam lambung ini. Penyakit apa sih yang biasa diidap sama atlet e-sport yang harus? Gue udah pasti tuh asam lambung tuh udah satu. Mata gimana mata? Kalau mata sih menurut gue sih banyak orang yang bilang nggak bisa minus kan. Menurut gue sih kayaknya emang cuman kemungkinannya kecil karena genetik juga sih ya. Yang bikin minus tuh sebenarnya tuh satu, pas lo masuk kasur matiin lampu lo main HP. Karena kan nggak bisa tidur pasti kan, mau ngecini dulu. Itu yang bikin minus. Kalau misalnya main gini jarang sih, teman-teman gue pun yang main gini tuh jarang banget yang mata minus. Paling minus tapi kecil. Oke. Iya benar ya. Kita malah memakai kacamata ini malah bukan gara-gara main game. Terus tadi misalnya kita ngomongin lo di luar negeri, selain itu dampak sosial ada nggak sih buat lo sendiri? Kayak gimana maksudnya dampak sosial kayak gimana? Iya tadi kan misalnya secara pertemanan, kehidupan. Mungkin kehidupan cinta mungkin gitu kan, jauh dari orang tua juga, dari teman. Kalau dibilang dampak sosial sih lumayan ada lah ya, karena tapi lo enjoy kan maksudnya? Tapi gue tetap enjoy. Maksud gue dalam artian juga bukan yang ngampe ninggalin semua, misalnya kayak temen gue ini udah gue lupain lagi, enggak gitu juga, tetap kayak kontekan dampak sosial gitu. Kalau misalnya masalah percintaan ya itu kerasa itu ada. Karena di saat jadwal lu latihan padet gitu ya, masih ada emang waktu buat pacaran gitu. Ya kebetulan gue pas zaman Thailand dulu gue masih single, jadi bener-bener gue dari zaman sekolah sampai itu gue bener single karena gue fokus gue tuh gue main gak kepikiran cewek sama sekali. Tapi kan setelah sepanjang ini kan followers makin banyak, fans lo banyak sebagai atlet gitu ya. Ya menurut gue sih emang ya itu kita bisa bilang yang hard work pay off lah ini kan. Karena kan lu kerja keras harus ada hasilnya juga dong, nggak mungkin ini kan. Jadi kayak worth it lah sebenarnya sih. Oke. Tapi sekarang udah nggak single lagi dong? Sekarang ya udah nggak. Menikmati dulu. Sesama gamers nggak sih? Sesama gamers juga nggak sih? Ya bukan dibilang gamers ya, iya. Casual lah. Oke. Kalau dari kehidupan sosial kan tadi ngomongin, lanjutin dari sana. Gue tuh kita tuh ngintipin juga Instagram. Kayaknya si Excurate Kevin ini yang ditunjukin hanya gaming gitu. Gue pengen tahu personal life-nya. Personal life. Apa lo punya akun Instagram yang lain? Enggak ada. Terus kehidupan lo yang lain kayak apa sih? Soalnya kalau gue emang tipe orang yang apa ya? Kalau misalnya contoh Instagram deh ya. Gue jarang, kalau misalnya lagi hangout sama teman gue emang jarang apa ya? Gue tipe orang yang jarang posting. Soalnya gue lebih karena mau enjoy quality time gue gitu sama teman-teman, hangout dan lain-lain gitu. Cuman at some point misalnya kalau emang lagi ada acara event untuk temen gue ulang tahun atau apa, nah mungkin tuh gue baru. Cuma kalau misalnya cuma jalan-jalan, kita mau ini hangout ini, gue jarang upload. Kayak kita lebih karena nggak mau main HP lah intinya kan gitu kan. Jadi emang si akunnya ini ditujukan buat si karakter si orang pemain, benar. Sama memaintain brand juga. Nah, ngomongin brand ini kan pasti ya, namanya atlet gitu ya, pasti banyak banget lah sponsor gitu kan. Dan lu juga brand ambassador Logitech G kan gitu. Nah, seberapa penting sih menurut lu pakai peripheral gitu? Kalau Mister mungkin apa aja yang penting bisa ada keyboard dan mouse. Kalau gue dulu milih-milih ya karena cari pengen enaknya aja, jago mah enggak gitu. Kalau menurut tuh positioning si gaming gear atau peripheral itu ya apalagi untuk sebuah sport yang perlu presisi ya. Iya. Lo sebagai sniper kan. Kalau misalnya peripheral sih menurut gue bisa bilang penting. Karena gue ambil contoh zaman dulu yang pas gue bilang zaman SMA lagi main. Kan dulu kan jarang ada. Maksudnya mouse sekarang kan udah canggih nih, kayak ada DPI-nya, software-nya. Jadi lu kalau contoh lu ada mau ke warnet, mau ke LAN, settingan lu itu bakal sama. Tapi kalau dulu
sekarang tuh kalau dulu itu karena nggak secanggih sekarang. Lu mau ke warnet pasti feel-nya beda. Contoh gerakan mouse lu kecepatan lah, kan ada beberapa yang nggak bisa disetting lah mouse-nya kan kayak gitu kan. Makanya gue bilang peripheral tuh yang sekarang penting banget. Semuanya tuh. Jadi ya semua dari mouse, keyboard, headset, semua penting karena kalau di game FPS itu terutama ya. Kayak lu kalau punya handset yang bisa dibilang gini deh, nggak terlalu kedap suara lah atau mungkin stepnya kurang kedengeran lah, itu lu mainnya susah. Apalagi lu kalau ke warnet, turnamen, warnet kan track semua kan, lu mau denger apa? Mau denger orang bacot teriak kan nggak mungkin. Kalau misalnya kalau lagi pertandingan tuh berarti lu bawa alat semua sendiri dong? Biasa kok pertandingan tuh yang paling penting kita bawa earphone. Soalnya di sana itu udah disediain yang buat kayak gini nih, kedap suaranya. Jadi kita tinggal bawa earphone-nya doang. Sama ya mouse, keyboard, mousepad semua juga bawa masing-masing. Jadi kan emang harus bawaan lo sendiri kan supaya benar. Dan settingan udah disesuaikan loh. Settingan kita mesti setting lagi. Setting di sana. Ya, setting di sana. Oke, mantap. Nah, ini terakhir nih buat teman-teman yang dengerin, yang nonton Ready Get Set Go gitu ya, dan pengen berkarir menjadi seorang e-sport atlet gitu. Menurut lu sekarang lautannya udah seperti apa sih? Udah cukup merah atau masih ada celah-celah yang bisa digali lagi? Menurut gua sih kalau untuk berkarir sekarang di Indonesia sangat bagus. Karena terutama kita ambil contoh game Valorant yang lagi booming. Game FPS Valorant kan kayak sekarang itu gua kalau bisa share ke kalian, gajinya aja udah sampai 2 digit semua rata-rata siap tim. Dan itu bisa dibilang ya menggiurkan dong ya nggak? Dan untuk prospek kedepannya pun jangka panjang juga bagus karena audiensnya itu banyak banget. Sekali turnamen bisa 10.000, 15.000, 20.000. Itu zaman gue dulu chess nggak ada kayak gitu, nggak ada. Iya. Jadi sekarang lebih bergelimangan. Sekarang lebih benar sekarang benar-benar kayak bagus banget sini untuk FPS Valorant. Benar-benar bagus buat berkarir. Stop dulu. Lo kan sebagai anak nih yang nonton, mungkin ada orang tua yang merasa insecure anaknya main game profesional lagi misalnya. Coba kasih tahu si bapak emak di sana atau orang tua yang anaknya pengen berkarir seperti lo, kira-kira seperti apa sih? Yang pasti kalau gue pribadi, misalnya gue sana gue orang tua nih, gue punya anak, gue pasti lebih ke arah kayak kalau anak gue mau coba ini, dan kita nggak boleh langsung larang menurut gue, karena kita harus lihat dulu nih orang kayak bokap gue deh, karena setiap kali bokap gue ngeliat contoh gue, adik-adik gue pasti lihat dulu nih orang ada bakat kesana nggak, gitu. Pokoknya dikasih dulu nih, yaudah lo coba dulu deh, terus sambil dipantau. Selalu dikasih kesempatan lah ya. Kasih kesempatan dulu, karena kita nggak ada yang tahu kan, siapa tahu anak kita sukses di sana, ya bagus gitu loh, ya kan. Daripada lu dipaksa di bidang lain yang dia tidak suka kan, malah jadinya kan berantakan kan. Dia menurut gue ya dikasih kesempatan dulu aja, dan prospek untuk yang gue bilang tadi, untuk tahun ini dan jangka panjang mungkin 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan bakal stabil banget, karena ini gede banget serius. Ditambah lagi nanti mungkin kalau misalnya ada investor luar masuk ke Indo, karena kan udah semakin gede kita punya audiens, pasti investor menarik dong untuk datang ke kita dong. Kalau kayaknya kayak gitu. Nah, terakhir mungkin ya, plan lo pribadi ketika lo sudah memutuskan untuk gue tadi nggak nyelesain kuliah, terus lo berprofesi sebagai international athlete yang ya udah nyemplung profesional, pasti harus punya plan dong. Apalagi kan misalnya CS:GO, ya gue nggak tahu nih apakah ini akan long last sampai sepanjang itu 20 gitu kan? tahun, 30 tahun ke depan. Nah, lo punya plan apa? Kalau planning gue sih lebih ke arah ini sih. Pokoknya kalau misalnya kita ngomongin masalah player, paling ujungnya kalau nggak jadi streamer lah, coach lah, atau nggak mungkin ada yang apalah. Nah, masih di ekosistem e-sport yang pasti. Cuman kalau gue bisa saranin kan, kita kan berkarir di e-sport tuh pasti kita ketemu banyak orang juga kan. Nah, jadi kita itu belajar yang namanya koneksi juga, koneksi, networking semua dan stuff. Jadi paling planning gue saat ini, gue lagi mau sambil learning bisnis. Gitu. Jadi kayak gue tipe orang soalnya yang suka challenge gitu loh. Maksud gue kayak, aduh gue belum pernah nyobain bisnis kayak gini. Gue mau belajar, mau dapat ilmunya gitu loh. Mantap. Kalau gitu thank you banget Kevin ngobrol-ngobrolnya. Kita pengen ngobrol lebih lanjut, tapi ternyata ya namanya juga sebuah podcast gitu ya, nggak mungkin kita ngobrol dengan durasi yang sangat panjang. Tapi thank you lah. Tadi dari obrolan 30 menit tadi, insight-nya banyak banget. Mudah-mudahan yang nonton dan yang dengerin juga bisa dapat insight-insight menarik dan terinspirasi juga menjadi atlet wakil Indonesia yang semakin booming sekarang. Oke. Thank you sekali lagi Kevin. Sukses dengan semua rencananya. And see you next episode. Gue Dipta dan Popo signing out, and bye guys. Bye guys.